Halo Mas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inas Zulfikar, channelnya para petani pemula. Langsung praktek di lapangan. Di part sebelumnya kita sudah kunci sumber penyakit di batang dengan tembaga. Langkah awal penting untuk menghentikan serangan sejak dini. Nah, di part 2 ini kita masuk ke tahap lanjutan, pemantapan pengobatan busuk batang sekaligus pencegahan keriting daun. Kita akan gunakan kombinasi fungisida dan insektisida yang tepat supaya tanaman tetap tegak, daun hijau, dan siap menghasilkan buah maksimal sampai panen. Untuk busuk batang, saya pakai bahan aktif sistemik yang mampu bergerak ke seluruh jaringan tanaman, plus kontak yang langsung mematikan jamur di permukaan. Sementara untuk keriting daun, kita tambahkan pengendali vektor penyebabnya. Yang pertama, Victory 75BB. Ini Mancozeb, fungisida kontak yang bekerja di permukaan daun dan batang. Tugasnya melindungi tanaman dari serangan jamur seperti bercak daun dan antraknosa sebelum spora sempat masuk. Karena tanaman cabai masih muda, kita gunakan dengan takaran 3 sendok makan. Aduk-aduk hingga rata, lalu masukkan ke dalam tangki. Yang kedua, Extranil 75WB. Bahan aktifnya chlorothalonil. Saya sebut ini tameng pelindung karena dia membentuk lapisan di permukaan daun yang sangat sulit ditembus spora jamur. Terutama efektif mencegah bercak daun dan busuk yang sering muncul saat musim lembab. Kita menggunakan 2 sendok makan. Jadi total fungisida kontaknya kita pakai 5 sendok makan ya. Mancozeb 3 sendok dan chlorothalonil 2 sendok. Setelah diaduk-aduk, langsung saja masukkan ke dalam tangki sprayer. Kita lakukan pencampuran secara terpisah agar larutan itu bekerja dengan optimal. Yang ketiga, Paragon 325SC. Kombinasi azoxystrobin dan difenoconazole. Ini jenis sistemik, artinya dia masuk ke jaringan tanaman dan melindungi dari dalam. Efektif untuk mencegah busuk batang dan busuk daun yang sifatnya menyerang jaringan internal. Kita gunakan dengan takaran 15 ml untuk 16 liter air. Lalu diaduk-aduk dengan larut sempurna dan dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Dan yang terakhir, Pegasus 500SC. Inilah kunci untuk menghentikan keriting daun yang disebabkan oleh hama penghisap seperti kutu kebul dan trips. Bahan aktifnya diaventiuron, bekerja memutus sistem pernafasan hama. Begitu mereka terkena, aktivitas makan berhenti dan keriting daun tidak akan semakin parah. Setelah diaduk-aduk dengan larut sempurna, kita langsung masukkan ke dalam tangki. Setelah semuanya siap, jangan lupa menggunakan APD minimal masker agar residu pestisida tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu sangat penting bagi keamanan diri kita sendiri. Saat menyeprai, mulailah dari pangkal batang, lalu ke daun bagian atas, dan jangan lupa bagian bawah daun, karena disitulah hama sering bersembunyi. Pastikan semua permukaan terkena, supaya perlindungan menyeluruh bisa bekerja maksimal. Dengan langkah ini, kita bukan hanya mengobati, tapi juga untuk mencegah serangan berikutnya.
Tanaman yang sehat hari ini akan jadi modal panen yang maksimal nanti. Beberapa hari setelah penyemprotan, tanda-tandanya mulai terlihat. Tunas baru ini mulai tumbuh dengan sehat, daunnya mulai lebar, keritingnya sedikit melebar. Artinya langkah yang kita lakukan mulai membuahkan hasil. Tips penting yang sering saya pegang adalah selalu cek daun muda. Kenapa? Karena disinilah cerita kesehatan tanaman dimulai. Kalau daun mudanya lurus dan segar, berarti tanaman bebas dari serangan. Tapi kalau sudah mulai keriting atau menggulung, itu sinyal hama penghisap masih ada dan harus segera diatasi. Pemeriksaan seperti ini kelihatannya sederhana, tapi inilah yang membedakan antara petani yang hanya bereaksi dan petani yang mencegah. Lalu untuk menjaga kebun tetap aman, lakukan penyemprotan preventif setiap 3-7 hari. Jangan tunggu ada gejala parah baru bergerak. Ingat, pencegahan selalu lebih murah daripada mengobati kerusakan yang sudah meluas. Dan satu lagi, jangan pernah terpaku pada satu bahan aktif. Ganti atau rotasi bahan aktif secara berkala. Tujuannya sederhana, supaya hama dan penyakit tidak kebal. Karena kalau mereka sudah kebal, obat terbaik pun akan terasa seperti air biasa. Dengan perawatan rutin, pengamatan yang teliti, dan strategi yang tepat, kebun ini punya peluang besar untuk menghasilkan panen yang maksimal. Bertani, buat sebagian orang mungkin hanya soal menanam dan menunggu. Tapi buat saya, bertani itu seperti merawat anak. Setiap hari kita harus ada di sampingnya. Kita amati pertumbuhannya, kita lindungi dari penyakit, kita beri makan yang cukup, dan kita pastikan dia tumbuh dengan sehat. Semprot pagi ini mungkin terlihat seperti pekerjaan rutin, tapi sesungguhnya ini adalah investasi, bukan cuma untuk panen nanti, tapi untuk memastikan setiap tanaman punya kesempatan yang sama untuk berbuat lebat. Di kebun, setiap tetes keringat punya arti. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil yang kita bawa pulang besok. Dan seperti anak yang tumbuh, tanaman juga akan menunjukkan hasil dari perhatian yang kita berikan. Bertani itu bukan sekedar mencari hasil, tapi menjaga kehidupan yang kita rawat sejak awal. Dan bagi saya, itulah kebanggaan terbesar seorang petani. Itu tadi strategi saya untuk mengendalikan busuk batang dan keriting daun di cabai serawung umur 49 hari setelah tanam. Mulai dari penyemprotan tembaga sebagai pertahanan pertama hingga proteksi penuh untuk menjaga tanaman tetap sehat. Semua langkah ini saya lakukan bukan hanya untuk menjaga tanaman hari ini, tapi untuk memastikan kita bisa berdiri di sini beberapa minggu lagi, menyaksikan buah-buah ini berbuah merah sempurna siap dipanen. Tapi perjalanan belum selesai. Busuk batang ini licik. Kalau kita lengah sedikit saja, dia bisa kembali menyerang. Dan di video berikutnya, kita akan masuk ke tahap paling krusial, pemantapan fungisida agar busuk batang bisa sembuh total. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di momen yang paling ditunggu, saat panen nanti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbarunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.